Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hapsari Wildaningrum, NIM 2101014014013. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan studi kasus rekayasa nilai pada Corporate Office Building. Studi kasus ini meringkas peristiwa dari studi VE yang dilakukan pada tahun 1994 atas permintaan dari perusahaan investasi real estate. Studi ini dilakukan pada fase pengembangan desain sebesar 60% dengan perkiraan biaya konstruksi sebesar $71.7. Pokok pembahasan studi ini adalah mempertahankan citra arsitektur dari bangunan tersebut. Tim yang melakukan studi VE ini yaitu arsitektural, struktural, mekanikal, dan elektrikal. Tim VE menghasilkan 130 ide untuk memperbaiki nilai dari proyek. Dari ide-ide tersebut, 50 proposal telah direkomendasikan dengan penghematan initial cost mencapai $14,5 juta. Apabila semua proposal diimplementasikan, maka akan menghasilkan penghematan tambahan pada fasilitas operasional dan pemeliharaan sebesar $500.000 per tahun. Selain itu, laporan ini mencakup 30 saran desain untuk meningkatkan proyek secara keseluruhan dan didokumentasikan untuk dipertimbangkan selama pengembangan berkelanjutan dari desain. Ringkasan yang pertama yaitu dari arsitektural. Ada 16 proposal yang telah dihasilkan dengan batasan tidak ada fitur arsitektur atau konsep yang disentuh. Bagian utama yang diisolasi adalah menghentikan lift pada atas lantai dasar dengan menambahkan lift hidrolik untuk basement dan menghentikan lift pada setiap menara di lantai 16. Ide ini menghasilkan penghematan sebesar $1,33 juta dan memperbaiki layanan lift pada skema di masa depan yang mana adalah marginal. Yang kedua yaitu menghapus eskalator dan tangga pada bagian utara hingga area pada perkantoran baru. Sekitar $750.000 akan dihemat karena arus lalu lintas dan pemisahan lalu lintas meniadakan nilai layanan eskalator. Yang ketiga yaitu memodifikasi dinding penthouse lebih murah namun memadai dan memodifikasi dinding interior. Penghematannya akan mencapai $500.000. Merelokasi dan menghilangkan satu set tangga luar menuju basement yang tidak diperlukan akan menghemat sebesar $130.000, serta menggunakan kategori yang lebih rendah untuk material akhir yang masih memenuhi keinginan pemilik untuk mendekatkan biaya terhadap anggaran akan menghasilkan penghematan hingga $800.000. Yang keempat yaitu karena penggunaan ruang dapat ditingkatkan, kurangi lobi yang diusulkan di setiap lantai dengan mengubah ruangan dapat digunakan atau disewakan. Diramalkan akan meningkatkan pendapatan sebanyak $70.000 per tahunnya. Yang kedua yaitu rekomendasi dari tim struktural. Ada 9 ide struktural yang basic dan opsional telah dikembangkan. Bagian utamanya yaitu mempertimbangkan penggunaan precast berongga untuk plat lantai untuk basement dan menara. Penghematannya mencapai $1,44 juta. Yang kedua yaitu menghapus basement lantai 4 dan 5, digunakan untuk ruang penyimpanan tangki dan memindahkan tangki dan ruang. Penghematannya mencapai $530.000, serta memodifikasi slab lantai dengan two-way slab dan balok. Penghematannya mencapai $800.000, namun tidak selain dengan menggunakan precast. Rekomendasi yang selanjutnya dari tim mekanikal, terdapat 17 gagasan basic dan opsional mengenai mekanikal telah dikembangkan. Gagasan utamanya yaitu mengeliminasi lantai 2 dari penthouse dengan relokasi tangki air di atap dan setara dengan meniadakan lantai 4 dan 5 basement. Penghematannya mencapai $1 juta. Yang kedua yaitu memodifikasi sistem penyimpanan energi termal atau TES dengan relokasi tangki di basement lantai 1 hingga 3 dan relokasi ruang pompa di basement lantai 1. Penghematannya mencapai $450.000 pada initial cost dan $54.000 per tahunnya. Nilai proyek juga akan diperbaiki secara signifikan dengan meningkatkan ruang yang disewakan dengan relokasi. Yang ketiga yaitu meningkatkan cakupan dari kotak VAV. Cakupan sekarang dari 270 square feet per kotak muncul terlalu mahal dan harus ditinjau mengingat potensi penghematan $370.000, ditambah penghematan perawatan sebesar $25.000 per tahun.
serta menggunakan penyebar cahaya untuk distribusi penyebaran linear, yang akan menghasilkan fleksibilitas sistem atap untuk layout tenan dan penghematan sebesar $265.000. Terdapat 3 tambahan saran yang sedikit kontroversial, namun harus diperhatikan untuk peningkatan nilai proyek. Yang pertama yaitu menghapus perhitungan dan menggunakan harga yang proporsional untuk tenan, menggunakan ASHRAE untuk kriteria desain suhu 78 Fahrenheit untuk musim panas dan 68 Fahrenheit untuk musim dingin, serta mempertimbangkan ruang penempaan untuk mengurangi belanja modal, menunda biaya fit up, hingga diketahui keinginan tenan atau leasing ruang adalah pasti. Yang terakhir yaitu rekomendasi dari tim elektrikal. Terdapat 9 ide elektrikal telah dikembangkan. Ide utamanya yaitu mengkonfigurasi ulang distribusi elektrikal menggunakan bus tegangan tinggi menuju penthouse dan merelokasi transformer ke beberapa lantai. Potensi penghematannya mencapai $1,73 juta. Sehubungan dengan ide tersebut, mengkonfigurasi ulang distribusi elektrikal HVAC menggunakan peralatan 380 volt dibandingkan peralatan 240 volt. Juga menggunakan permintaan dan load factor yang biasa untuk bangunan yang sama. Penghematannya mencapai $1,3 juta. Yang ketiga yaitu mengurangi muatan untuk kekuatan dalam keadaan darurat menggunakan diesel dengan pompa api, baterai cadangan untuk mengoperasikan perlengkapan pencahayaan darurat, dan mengurangi jumlah titik darurat. Mengurangi jumlah generator dari 2 per menara dengan 900 kVA ke 1 generator tiap menara. Generator akan berukuran kurang lebih 1000 kVA untuk memenuhi daya persyaratan perusahaan. Penghematannya akan mencapai $650.000 per tahun. Serta mengubah jumlah pencahayaan, menghapus pencahayaan, penekanan untuk bagian dalam dinding eksterior masuk area kantor di mana kontrol dipertanyakan. Perubahan dari penggunaan parabola menjadi lebih murah, perlengkapan kantor yang memuaskan, dan konfigurasi ulang sistem terpilih. Penghematannya hingga $350.000 dalam biaya awal dan $20.000 per tahun dalam biaya tahunan. Selama fase lokakarya, estimasi AE ditinjau oleh tim VE dan sejumlah pertanyaan biaya dihasilkan. Tim VE dan perwakilan AE duduk dan menyetujui estimasi dasar baru sebesar $70.634.000 untuk bangunan. Satu-satunya poin yang dipertanyakan adalah luas bangunan. Sekitar 35.000 square feet dari area bruto ekstra dihitung oleh tim VE. Itu dianggap oleh tim AE tidak penting pada fase desain ini. Kesimpulannya, semua rekomendasi dan saran desain terdapat pada ringkasan hasil pada laporan ini. Sekitar 50 ide apabila diimplementasikan akan menghasilkan penghematan hingga $12,5 juta. Normalnya tidak semua ide akan diterima, namun hasil dari workshop ini harus membuktikan tidak hanya mengurangi biaya awal, tetapi juga mempengaruhi biaya tindak lanjut kepemilikan di kisaran $265.000 per tahunnya. Berikut adalah cost work modelnya. Ringkasan hasil bagian umum yaitu laporan ini merupakan ringkasan dari hasil dan rekomendasi untuk penelitian. Ide yang dikembangkan akan dikumpulkan di sini sebagai rekomendasi yang disetujui. Ketika meninjau hasil dari studi VE, penting untuk memberikan tinjauan pada setiap bagian yang direkomendasikan berdasarkan manfaatnya sendiri. Seringkali ada kecenderungan untuk mengabaikan rekomendasi karena khawatir tentang satu porsi saja. Saat meninjau laporan ini, pertimbangan area-area di dalamnya, rekomendasi yang dapat diterima, dan dapat diterapkan bagian-bagian itu pada desain akhir. Ringkasan hasil rekomendasi VE. Tim VE telah mengembangkan 45 ide untuk perubahan, mewakili $14,5 juta sebagai potensi awal penghematan biaya dan penghematan biaya siklus hidup sebesar $19,4 juta yang mewakili tindak lanjut tahunan penghematan $500.000 per tahunnya. Tidak termasuk dalam jumlah ini adalah 2 proposal mekanik opsional yaitu konstruksi shell dan hapus sistem TES. Proposal untuk menghapus sistem TES adalah menjatuhkan. Ruang shell disajikan untuk dipertimbangkan,
serta 4 alternatif struktural proposal. Selain itu, 30 ide disediakan sebagai saran desain yang menjelaskan desain, meningkatkan desain, atau mempengaruhi biaya. Untuk kejelasan proposal telah dipisahkan menjadi seperti yang ditunjukkan seperti ini. Biaya adalah dasar utama untuk membandingkan desain alternatif. Untuk memastikan kesinambungan biaya di antara rekomendasi yang diusulkan oleh tim VE, telah menggunakan estimasi biaya proyek dikembangkan oleh tim VE bersama dengan AE sebagai dasar biaya. Di mana ini tidak mungkin, tim VE menggunakan RS, berarti data biaya disesuaikan dengan kondisi lokal untuk perbandingan tujuan dan data yang disediakan oleh estimator Saudi Projects. Semua biaya siklus hidup didasarkan pada faktor ekonomi yang tercantum dalam bagian 3 laporan ini, di mana sesuai dampak biaya energi dan biaya penggantian dan pengaruhnya terhadap operasi dan pemeliharaan ditampilkan dalam setiap rekomendasi. Berikut adalah ringkasan potential cost saving dari proposal VE-nya. Rekomendasi VE yang pertama yaitu nomor A4 dari tim arsitektural, stop elevator at upper ground floor. Desain originalnya pada setiap menara, 6 lift melayani basement lantai 3 sebagai garasi parkir. Lift yang sama juga melayani lantai pembelanjaan dan 18 lantai perkantoran. Desain usulannya menghentikan elevator menara kantor di lantai dasar, menambahkan 2 elevator hidrolik sebesar 2.500 pound di ruang bawah tanah di setiap menara, 1 di setiap sisi ujung setiap lift bank untuk melayani garasi parkir hanya antara lantai dasar 3 dan lantai dasar. Sebagai diskusi yang terlampir pada proposal ini adalah laporan konsultan elevator yang menunjukkan bahwa desain saat ini tidak memenuhi persyaratan minimum untuk lift layanan yang baik. Usulan pemisahan fungsi elevator meningkatkan layanan bagi pengguna menara kantor dan untuk parkir mobil dan pengguna toko. Ini meningkatkan privasi untuk penggunaan menara kantor karena pembeli tidak bisa pergi melewati lantai dasar tanah atas seperti yang mungkin mereka lakukan dalam desain aslinya. Proposal ini meningkatkan aksesibilitas cacat di ruang bawah tanah dengan memastikan bahwa semua lift melayani tingkat bawah tanah akan dapat diakses, yang tidak terjadi dalam desain ini. Penghematan ruang diperoleh pada tingkat basement 1 hingga 3. Ruang yang dihemat sekitar 100 meter persegi per lantai. Ruang saat ini ditempati oleh lift di lantai dasar yang lebih rendah menjadi lubang lift untuk menara. Proposal ini juga menghilangkan layanan untuk level B4 dan B5. Namun, itu tidak aman untuk menggabungkan orang dan tangki air di level bawah ini. Diasumsikan bahwa fungsi-fungsi ini akan dipindahkan di tempat lain seperti yang disarankan di lain proposal. Sebagai hasil dari proposal ini, ruang yang disimpan di sini dapat digunakan untuk dipindahkan asrama kecil, penyimpanan air, kantor teknik, dan fungsi pendukung lainnya. Pemeliharaan hidup bukaan pendaratan lift akan berkurang. Ini akan diperkirakan bernilai $300 per pembukaan per tahun. Rekomendasi yang kedua yaitu nomor S3 dari tim struktural use precast hollow core plan for floor construction. Desain original dari ini adalah konstruksi lantai yang umum untuk semua lantai di atas lantai 1 basement adalah cast in place CIP, rib atau slab beton yang membentang di antara balok beton CIP. Sebuah lempengan topping 7 cm ditempatkan di atas lantai. Desain usulannya yaitu menggunakan papan pracetak beton berongga beton pratekan. Konstruksi diusulkan di semua lantai daerah di mana desain rib atau slab saat ini ditampilkan. Papan pracetak akan setebal 25 cm dengan 7 cm topping slab. Topping juga disediakan dalam desain aslinya. Papan berongga inti akan dipasang dengan rentang 10 meter antara balok beton CIP berjalan ke arah utara-selatan. Sebagai diskusi, desain yang diusulkan menghasilkan penghematan yang signifikan dalam biaya dan waktu konstruksi. Rekomendasi VE yang ketiga yaitu nomor M2A, Modify Thermal Energy Storage Design. Desain originalnya yaitu
Untuk sistem penyimpanan energi termal yang terdiri dari 4 tangki 690 meter kubik melekat pada 2 buah chiller 214 ton. Pendingin beroperasi sekitar 100% selama jam sibuk dan penyimpanan energi yang digunakan untuk periode puncak dan untuk penggunaan darurat. Desain usulannya yaitu tim VE mengusulkan untuk menghilangkan tingkat basement 4 dan 5 dan memindahkan ruang pompa ke tingkat bawah tanah 1. Proposal ini hanya dapat diimplementasikan jika elevator dihentikan di lantai dasar. Melihat dari rekomendasi nomor A4 tadi, matras lantai harus dijatuhkan 2 meter dan ketentuan dibuat untuk lift kamar di bawah lift yang berhenti di lantai atas. Juga hanya 1 riser per menara diusulkan untuk sistem tes baru. Sebagai diskusi, alternatif ini akan membutuhkan sekitar $124.000 konstruksi tangki dan sewa berkurang dampak karena relokasi ruang pompa dari lantai 1 ke ruang bawah tanah. Luas tangki yang terlibat 7 meter x 36 meter x 3 lantai yaitu sebesar 756 meter. Biaya sewa hilang per tahun sebesar $60.300 per tahun. Proposal ini sekarang menunjukkan pengembalian investasi 48,4% lebih tinggi dari desain aslinya yaitu 21,3%. Sebagai catatan, proposal ini harus dievaluasi untuk kedalaman ideal tangki 10,6 meter dan 12 meter, relokasi ruang pompa TES dan penggunaan 1 riser per menara. Biaya asli sudah termasuk rekomendasi nomor M2. Selanjutnya rekomendasi VE yang keempat yaitu dari tim electrical nomor E1 yaitu reconfigure electrical distribution. Desain originalnya yaitu sistem yang ada menggunakan pengumpan 13,8 kV dari ruang perusahaan listrik lokal yang terhubung ke pemilik switchgear 13,8 kV dengan 4 transformator 2000 kVA untuk menurunkan tegangan ke 220 volt. Setiap transformator terhubung ke switchboard utama atau MSB untuk beban HVAC dan daya umum. Dari setiap MSB, satu set saluran bus mendistribusikan beban ke panel lantai bangunan dan distribusi papan. Papan basement dihubungkan oleh kabel dan masing-masing trafo dianggap terpisah unit dan tidak dapat mendukung yang lain jika terjadi kegagalan. MSB daya umum terhubung melalui saklar transfer otomatis atau ATS untuk memisahkan generator darurat untuk setiap menara dan tidak ada bus sambungan antara menara untuk penggunaan darurat. Perangkat sistem saluran bus terdiri dari 2500 ampere terhubung ke setiap MSB untuk daya umum, 4000 ampere terhubung ke HVAC MSB dan 3000 ampere terhubung dari setiap MSB untuk kekuatan umum untuk setiap switchboard darurat. Setiap panel diukur total ada 418 panel. Semua panel pencahayaan memiliki 48 tiang. Beban yang diasumsikan untuk ruang toko di masa depan dihasilkan memiliki beberapa kabel 70 mm persegi. Tidak ada faktor permintaan atau keragaman yang digunakan untuk desain riser. Sirkuit utama breaker atau MCB untuk setiap MSB adalah 5000 ampere yang merupakan ukuran langka dan dihubungkan oleh produksi secara khusus 5000 ampere saluran bus. Desain usulannya yaitu menghapus sistem saluran bus, memindahkan transformer di lantai bangunan, mengurangi ukuran peralatan dengan menggunakan 380 volt untuk HVAC, menggunakan lebih dari 2 transformer untuk daya umum distribusi dengan 220 volt sekunder, menghubungkan semua transformer dengan kabel 13,8 kV yang dilingkarkan. Loop bisa dicapai di jembatan lantai 17. Transformer harus sebagai berikut. 2000 kV untuk HVAC diletakkan di roof plenum. 1000 kVA untuk emergency power. 500 kVA untuk floor basement 5 through floor 2 at 220 volt, 2 kali 300 kVA untuk lantai 6, 2 kali 300 kVA untuk
lantai 14 pada tegangan 220 volt dan 2 300 kV untuk setiap elevator dengan tegangan 380 volt. Menggunakan kabel 3 kali 150 mm persegi dengan 13,8 kV untuk loop. Konfigurasikan ulang switchgear 13,8 kV untuk memasukkan satu kabel, satu masuk dan dua keluar untuk kabel 13,8 kV loop. Sebagai diskusi, di sistem yang dirancang sangat mahal, tanpa fleksibilitas untuk mentransfer daya dari satu menara ke yang lain. Penggunaan saluran bus membutuhkan biaya perawatan yang jauh lebih banyak daripada kabel. Itu sistem yang diusulkan mencapai fleksibilitas dan biaya awal yang lebih rendah. Proposal ini membutuhkan ruang untuk transformer di lantai yang direkomendasikan. Dengan 2 tanaman kamar di setiap menara di setiap lantai, ini dapat dilakukan tanpa biaya tambahan kecuali untuk poros untuk kabel tegangan tinggi. Transformer yang terletak di lantai juga akan meningkatkan sistem kinerja. Sistem yang diusulkan harus menggunakan bahan standar untuk memaksimalkan kompetisi dan menghilangkan penggunaan produsen khusus untuk peralatan yang dirancang. Proposal ini meminimalkan penggunaan pemutus arus draw-out yang mahal. Biaya pemeliharaan dan operasi tahunan diperkirakan 1% dari biaya awal. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.